Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heru Guru di kelas kebijakan publik. Malam ini kita akan bedah film dokumenter Pesta Babi, tapi saya akan melihat dari sudut pandang kebijakan yang sangat menggelitik ya. Sebagai seorang pengamat kebijakan publik, saya memberi tema pada malam hari ini tentang bagaimana membedah PSN antara ketahanan pangan dan hak asasi manusia di tanah Papua. Saya ingin menggunakan pendahuluan dengan subjudul ketika film menjadi cermin kebijakan. Mana film ini disutradarai oleh dua orang, yaitu Bung Dandi Dwi Laksono, seorang jurnalis, dan Bung Sifri Pajudali, seorang antropolog atau doktor antropologi. Saya ingin mengangkat dan membedah secara komprehensif apa agenda di balik proyek strategis nasional. Dengan ini saya menggunakan pendekatan kebijakan publik. Secara objektif, teman-teman, saya tidak akan terpengaruh dengan pro dan kontra dari film ini. Saya juga tidak akan berbicara terkait dengan legal atau ilegalnya film dokumenter ini, dan saya tidak akan berbicara atau membahas baik atau buruk daripada film dokumenter ini. Tetapi secara substansi saya akan mengupas dan akan mengidentifikasi kelemahan dalam proses kebijakan, karena ini merupakan fungsi kritis daripada studi kebijakan publik. Dengan latar belakang film dokumenter Pesta Babi yang sampai hari ini sangat booming, maka kalau melihat dari tahap siklus kebijakan publik, maka ada 5 agenda yang harus dilalui, yang harus dilaksanakan di setiap tahapan kebijakan publik. Yang pertama adalah bagaimana penyusunan agenda. Sebuah kebijakan yang baik tentu disusun dengan tahapan-tahapan yang baik pula. Ada formulasi kebijakan, ada adopsi legitimasi, ada implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dengan melihat sejarah bagaimana setting agenda ini, siapa yang menentukan masalah sebenarnya sehingga proyek strategis ini menjadi satu kebijakan publik. Pada tahun 2022, Presiden Joko Widodo menetapkan krisis pangan nasional dengan mengesahkan food estate sebagai solusi daripada pengentasan krisis pangan nasional yang berada di wilayah-wilayah tertentu di Nusantara ini. Sementara kita lihat pada tahun 2022 ini, dan ketahanan pangan itu pun dilanjut oleh Presiden Prabowo Subianto dengan proyek ketahanan pangan nasional dan energi dengan membutuhkan lahan sebanyak 2,5 juta hektar. Apa saja sih yang ditanam di dalam lahan sebanyak 2,5 juta hektar itu? Kita berbicara di situ ada komoditas tebu, ada padi, ada kelapa sawit, ada bioetanol. Sawah, fokus sawah yang sebagaimana masyarakat Papua dulunya lahir dan besar di hutan harus bergeser kebijakannya, harus bergeser komoditasnya kepada pertanian. Sisa daripada 1,5 juta hektar ini kemudian ditanami tebu, kelapa sawit, dan bioetanol. Analisis temuan yang harus menyentak kita adalah, atau pertanyaan yang besar sampai dengan hari ini adalah, apakah masyarakat lokal adat Papua terlibat dalam proses ini? Inilah yang harus dijawab oleh pemerintah. Sekian, saya Heru Guru. Kita lanjutkan di kelas berikutnya.